Informasi selengkapnya soal istri yang tewas di tangan suaminya sendiri di sebuah rumah kontrakan di Tangerang Selatan, Banten. Kita tanyakan kepada Panit 2 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Ibtu Arik Arsyam. Ibtu Arik, bisa Anda jelaskan saat ini apakah sudah diketahui motif dari pembunuhan suami terhadap istrinya? Baik, terima kasih Mbak Tia. Sebelumnya dapat kami jelaskan bahwa benar telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial JM yang dilakukan di sebuah rumah di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Kemudian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan dengan cara menyayat leher korban dengan menggunakan pisau. Setelah pelaku melakukan perbuatan tersebut, pelaku menyerahkan diri kepada tetangga sebelah. Kemudian setelahnya tetangga tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan setelah itu kami dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, kemudian Polres Metro Tangerang Selatan, dan Polsek Ciputat segera menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP dan mengamankan pelaku tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, diketahui bahwa korban ini adalah istri dari pelaku yang telah menjalani pernikahan kurang lebih selama 5 tahun dan memiliki 1 orang anak perempuan yang berusia kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, diketahui motif yang mendasari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu karena pelaku merasa cemburu karena ada dugaan dari pelaku bahwa korban ini melakukan perselingkuhan. Jadi motif yang diketahui sementara adalah karena faktor cemburu. Ibtu Arik, ini kan ada cerita yang tidak biasa ketika pelaku pembunuhan justru melaporkan perbuatannya kepada tetangga. Apakah sudah diperiksa terkait kejiwaan dari pelaku sendiri? Untuk hal tersebut saat ini masih dalam pendalaman kami, Mbak. Lalu barang bukti apa yang didapat dari TKP? Barang bukti yang kami amankan saat ini ada pisau, kemudian selimut atau kain yang digunakan untuk menutupi korban, kemudian pakaian. Untuk pemeriksaan saksi-saksi, sudah berapa saksi yang diperiksa hingga malam hari ini? Baik, untuk saat ini saksi yang telah kami periksa ada 3 orang saksi. Yang berasal dari? Yang 1 pelapor, kemudian 2 orang saksi tetangga. Oke. Pelapor ini artinya tetangga yang mendapatkan informasi dari pelaku? Pelapor ini adalah pihak keluarga dari korban yang kemudian mengetahui peristiwa tersebut, kemudian selanjutnya dari pelapor tersebut melakukan pembuatan laporan polisi di Polda Metro Jaya. Lalu apakah betul peristiwa pembunuhan ini dilakukan pelaku di depan anak pelaku dan korban? Baik, dapat kami jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan sementara bahwa memang benar pada saat pelaku melakukan perbuatannya di samping korban, anaknya ada. Kondisi anak dari pelaku dan korban saat ini seperti apa? Alhamdulillah saat ini untuk kondisi korban, kondisi anak alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan saat ini untuk anak dari korban telah kami titipkan di keluarga korban. Untuk korban apakah sudah dimakamkan atau masih menjalani berada di ruang pemulasaraan? Untuk korban saat ini masih dalam masih dalam pemeriksaan, Mbak. Pendalaman. Ancaman hukuman dari peristiwa pembunuhan ini terhadap pelaku mengikuti pasal berapa? Dalam perkara ini kami jerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Demikian. Dari pendalaman dan juga olah TKP, apakah ditemukan adanya unsur pembunuhan berencana? Untuk hal tersebut saat ini masih dalam pendalaman kami, Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Ibtu Arik Arsyam, Panit 2 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mbak. Saudara Menteri Kebudayaan Fadly Zon